Seberapa panas suhu politik di tahun 2024? Silakan Pak Ketua. Jadi Pak, dalam tahapannya, apakah kondisi situasi yang Bapak bilang panas tersebut berimbas kepada tahapan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat demokrasi dan teman-teman pemilih di Kabupaten Mamuju Tengah. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana KPU Kabupaten Mamuju Tengah secara perdana mempersembahkan podcast Suara Demokrasi di awal tahun 2026. Podcast ini kami hadirkan untuk teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah. Tentunya podcast ini sebagai media sosialisasi, ruang diskusi, dan wadah berbagi informasi seputar demokrasi dan kepemiluan. Bersama saya, Hadi Purnomo, yang akan menemani teman-teman pemilih selama kurang lebih 30 menit ke depan. Baik teman-teman pemilih, Alhamdulillah di samping saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, the one and only, Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Alamsa. Selamat datang Pak. selamat Mas Hadi. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah pada kesempatan ini sangat sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Ketua beserta keluarga diberikan selalu kesehatan. Terima kasih banyak Pak atas keluangan waktunya untuk hadir dan bergabung di podcast ini guna berbagi informasi, wawasan kepada teman-teman pemilih. Baik teman-teman pemilih, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan memberikan sedikit spoiler tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Tidak sedikit masyarakat umum atau bahkan di antara teman-teman pemilih yang belum mengetahui tugas, peran, dan tanggung jawab dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum, khususnya di daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dan banyak masyarakat yang beranggapan KPU gaji rutin bulanan, kerja hanya 5 tahunan. Masyarakat menganggap KPU bekerja saat proses pemilu berlangsung, sedangkan setelah pemilu selesai, KPU tidak memiliki kegiatan. Pertanyaannya, benarkah anggapan tersebut? Atau justru sebaliknya? Inilah yang akan kita bahas dan kulik bersama Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, alangkah baiknya teman-teman pemilih mengenal terlebih dahulu sosok pemimpin KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Pak Ketua, boleh diceritakan kepada kami sedikit tentang perjalanan karir Bapak? Karena menurut saya, perjalanan karir Bapak ini sangat menarik dan berpotensi menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita ketahui, Bapak berasal dari ASN Kementerian Agama. Notabene, wilayah kerjanya sangat berbeda dengan kepemiluan. Nah, bagaimana proses dan perjalanan Bapak hingga berada pada posisi hari ini sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah? Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hadi, saya memang berawal karir itu di Kementerian Agama, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi Mas Hadi, bahwa saya sebagai ASN di Kementerian Agama, justru di situ saya banyak belajar tentang bagaimana melayani masyarakat, bagaimana bekerja secara administratif, dan bagaimana bekerja dalam satu tim yang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi itu harus solid dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang kita harus selesaikan dengan baik. Demikian perjalanan singkat Mas Hadi. Ya, luar biasa sekali teman-teman ya, bahwa apa yang dikatakan Pak Ketua sangat benar. Menjadi apa kita di masa depan adalah proses panjang pilihan keputusan yang kita ambil dan kita jalani hari ini. Untuk itu semua teman-teman di sana jangan berhenti belajar, terus berproses dan menempa diri agar kita bisa menyambut potensi terbaik kita di masa depan. Baik Pak Ketua, terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan utama Pak Ketua, dalam konteks kepemiluan. Seberapa panas suhu politik di tahun 2024? Silakan Pak Ketua. Jadi kalau bicara masalah panas atau tidak panas,
tentu dalam setiap kontestasi, baik itu di pemilu maupun di pemilihan kepala daerah yang kita laksanakan kemarin secara serentak, kalau bicara atmosfer tentu panas dibanding dengan hari-hari biasa ketika itu tidak ada kontestasi. Ketika tidak ada pemilihan umum, ketika tidak ada pemilihan kepala daerah, nah tentu adem-adem saja. Tapi begitu ada pemilihan dan tentu panas. Tetapi Mas Adi, kami sebagai penyelenggara pemilu itu bukan titik sentralnya kepada panas atau tidak di masa-masa itu. Kita konsentrasinya adalah bagaimana mempersiapkan pemilihan ini, mempersiapkan secara teknis sehingga tidak ada celah yang memungkinkan itu bisa melanggar undang-undang, melanggar PKPU ataupun juknis yang ada. Jadi yang terjadi di luar itu kita hanya menjadi bahan diskusi, tetapi kita fokusnya mempersiapkan pemilihan sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Ya, sangat menarik yang dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa dalam proses tahapan pemilu banyak persiapan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Namun Pak, dalam tahapannya, apakah kondisi situasi yang Bapak bilang panas tersebut berimbas kepada tahapan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah? Ya, baik Mas Adi, kalau misalnya bahwa ternyata kondisi di luar itu, di masyarakat itu ada sedikit tensinya, agak panas, tetapi alhamdulillah tidak terpengaruh di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi bagaimanapun di luar, kita tetap konsentrasi mempersiapkan, melaksanakan seluruh tahapan sehingga setiap tahapan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan terbukti bahwa kemarin alhamdulillah bahwa kalau kita melihat mereview kembali di beberapa kali pemilihan di Kabupaten Mamuju Tengah ini, bahkan sebelum terbentuk Kabupaten Mamuju Tengah sampai terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah, kita melihat bahwa baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terakhir kita laksanakan kemarin di tahun 2024, alhamdulillah itu relatif lebih aman, lebih sejuk, lebih terkendali ketimbang dari pemilihan-pemilihan yang sebelumnya kalau kita bicara secara teknis penyelenggaraan pemilihan. Baik Pak Ketua, seberapa sukses penyelenggaraan pemilu di tahun 2024? Dari setiap pemilihan atau pemilihan sebelumnya, di pemilu baik itu di pemilu maupun pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, alhamdulillah itu sangat sukses dibanding dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Dan ini saya sampaikan bahwa ini juga tidak terlepas dari backup dan dukungan berbagai pihak, baik itu dari TNI Polri, dari pemerintah daerah, dari masyarakat Mamuju Tengah secara umum, sehingga penyelenggaraan itu saya katakan bahwa itu sangat sukses kita laksanakan. Ada hal yang menarik Pak, banyak teman-teman pegawai di KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang terlibat langsung dalam proses kepemiluan, mereka mengatakan kantor ini sudah seperti rumah. Bagaimana tanggapan Bapak perihal ini? Jadi memang kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah ini layak dikatakan bahwa ini menjadi rumah kedua bagi teman-teman, khususnya di sekretariat, termasuk kami komisioner, ya. Karena dengan begitu padatnya tahapan, sehingga waktu kerja di KPU itu ketika masuk tahapan hampir 24 jam. Kenapa? Kita tidak bisa menghindari tahapan bahwa harus dilaksanakan besok, harus lusa. Ketika memang tahapannya itu berakhir misalnya di jam 12, jam 12.00 malam, maka mau tidak mau kita harus hadir di kantor. Dan itu beberapa kali kejadian-kejadian seperti itu. Bukan cuma itu, dengan beban kerja yang cukup padat dan banyak, maka itu tidak memungkinkan untuk kita lebih banyak beristirahat di rumah,
tetapi harus hadir di kantor walaupun kantornya sangat sederhana, tetapi dengan kondisi kantor, suasana kekeluargaan, ya kita hadir di kantor itu dengan nyaman saja dan harus segera menyelesaikan tugas-tugas walaupun itu sampai larut malam, sampai subuh misalnya. Ya. Luar biasa teman-teman pemilih ya. Memang ketika kita memasuki pesta demokrasi memerlukan kerja keras dan waktu yang sangat panjang. Namun timbul pertanyaan, bagaimana kondisi setelah selesai pemilu, Pak? Apakah KPU Kabupaten Mamuju Tengah masih memiliki kegiatan atau benar apa yang dianggap oleh masyarakat setelah kegiatan pemilu selesai maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh KPU? Ya, ini Mas Andi yang perlu saya luruskan, karena pertanyaan itu bukan sekedar cerita didengar. Bahkan saya sering ditanya oleh teman-teman, oleh orang-orang, misalnya masyarakat di Mamuju Tengah ketika ketemu, baik itu di acara-acara formal, misalnya acara di Pemda, atau di kegiatan-kegiatan di mana saja kita ketemu, pertanyaan itu memang sering muncul. Jadi pertanyaannya, setelah pemilu atau setelah pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten itu kerja apa? Ya, jadi ini penting memang saya sampaikan bahwa seolah-olah ketika selesai tahapan, selesai pemilu, selesai pemilihan kepala daerah, KPU itu libur panjang, istirahat yang cukup panjang, tidak ada kerja apa-apa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. KPU itu bekerja setiap hari. Jadi KPU itu, pemilu itu dilaksanakan dalam satu hari, tetapi KPU bekerja setiap hari. Ya. Jadi Mas Andi, kenapa saya sampaikan bahwa KPU bekerja itu setiap hari? Hari H pelaksanaan pemilu itu atau pemilihan kepala daerah itu berada di puncak satu hari dan orang semua menatap ramai ke arah itu. Padahal persiapan untuk mencapai puncak itu, di bawahnya itu ada proses panjang. Bagaimana mempersiapkan pemilihan, bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana secara teknis kita harus memahami regulasi yang ada, bagaimana terkait masalah anggaran, itu ada proses panjang. Bahkan sebelum masuk ke tahapan pemilihan itu prosesnya itu berjalan terus sampai misalnya sekarang ini, seperti misalnya sekarang ini yang tidak ada tahapan apa-apa, justru disitulah kita menyiapkan fondasi untuk pelaksanaan pemilihan atau pemilihan kepala daerah dan pemilu di periode yang akan datang. Jadi KPU Kabupaten itu tidak ada istirahatnya. Baik teman-teman pemilih, seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kesibukan dan kegiatan yang begitu banyak sebelum proses kepemiluan itu sendiri terjadi. Baik Pak Ketua, boleh mungkin dijelaskan kepada kita apa saja kegiatan tahapan di KPU Kabupaten Mamuju Tengah? KPU Kabupaten itu tidak libur panjang setelah tahapan itu selesai. Ada beberapa program yang kita laksanakan. Misalnya pendidikan pemilih, kita tetap melaksanakan kegiatan itu meskipun di tahapan itu bukan di tahapan menjelang pemilihan atau pemilu. Di masa non tahapan ini kita tetap turun ke masyarakat, kita turun ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan, kita berdiskusi dengan generasi muda, siswa-siswa di sekolah itu dengan tema-tema demokrasi dan kepemiluan. Terus berikutnya kita juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kegiatan ini kita meskipun di non tahapan, kita pada sama sekarang ini tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemilihan, kita tetap melakukan data pemutakhiran data berkelanjutan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Mas tadi kita lakukan itu? Karena data pemilih ini sifatnya dinamis.
Jadi setiap hari ada orang yang umurnya sampai 17 tahun. Dan itu secara aturan, secara undang-undang, dia sudah memiliki hak untuk memilih. Kemudian pergeseran penduduk ini tidak bisa kita hindari. Jadi ada warga dari luar yang pindah masuk, kemudian warga Mamuju Tengah juga ada yang pindah keluar. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan pendataan pemilih secara berkelanjutan ini adalah nanti pada saat kita memasuki tahapan pemilihan atau pemilu, itu kita tidak kerepotan, kita tidak kewalahan terkait masalah data pemilih. Jadi kita sudah mempersiapkan sejak awal di masa non-tahapan ini agar nantinya data-data itu kita rawat terus, kita jaga terus, nanti pada saat pemilihan data itu sudah siap. Kemudian Mas Adi, kita juga melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di periode yang sebelumnya. Kenapa kita lakukan itu? Agar pada pelaksanaan pemilu di ke depan itu kita sudah mampu mengantisipasi ada kejadian apa di pemilu sebelumnya, apa yang membuat kita kewalahan, apa yang harusnya dipersiapkan sejak awal, bagaimana dengan teknis penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan kondisi kita yang harusnya kita sampaikan evaluasi itu ke KPU provinsi yang selanjutnya nanti disampaikan ke KPU RI, agar nantinya bahwa kejadian-kejadian yang sebelumnya itu dapat menjadi pertimbangan untuk membuat evaluasi juga di tingkat nasional. Kemudian Mas Sandi, kita juga melakukan evaluasi secara internal. Bagaimana SDM kita, sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Personil kita berapa? Personil yang kemarin yang berada di teknis, bagaimana ke depannya? Apakah masih layak misalnya dipertahankan di teknis untuk mengurusi hal-hal teknis? Apakah tidak sebaiknya kita geser ke pengelola keuangan misalnya? Ternyata kecenderungannya lebih bisa mengelola keuangan. Ternyata yang di pengelola keuangan kecenderungannya itu lebih menguasai hal-hal teknis misalnya, lebih bisa bergerak di lapangan. Maka kita akan tarik untuk masuk ke divisi teknis. Nah, persiapan-persiapan ini yang harus kita di masa non-tahapan ini kita harus selesaikan. Kita harus persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah memasuki tahapan, kita tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pergeseran teman-teman di sekretariat. Tidak mungkin lagi pada saat di awal melakukan mempersiapkan di misalnya di sisi keuangan, tiba-tiba menjelang pemilihan pas padatnya kegiatan, kita harus melakukan rolling, itu tidak mungkin. Makanya dengan demikian di hari-hari seperti ini kita melakukan evaluasi secara internal. Demikian Mas Adi, beberapa kegiatan yang kita laksanakan di non-tahapan ini agar masyarakat mengetahui bahwa kita tidak stagnan. Kita tidak stagnan di tahapan-tahapan atau di masa-masa non-tahapan ini. Ada sisi yang menarik yang kita jelaskan tentang PDPD, bahwa ada data-data baru yang di masyarakat ini kan populasinya banyak Pak, sementara pegawai kita itu jumlahnya sedikit. Tantangan di lapangan ini bagaimana cara mengatasinya Pak? Jadi memang betul Mas Adi bahwa ada tantangan tersendiri terkait masalah PDPD ini yang mana personil kita sangat terbatas. Beda kalau misalnya pada saat kita memasuki tahapan, kita melakukan coklit itu sudah ada PPK, sudah ada PPS, sudah ada Pantarli. Nah kalau di masa-masa sekarang ini, itu kan kita tidak di backup oleh infrastruktur ke bawah itu, sehingganya kita melaksanakan secara sendiri teman-teman sekretariat di kantor dengan jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu PDPB ini kita senantiasa berdiskusi atau koordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu ke Dinas Catatan Sipil, kepada pemerintah kecamatan, kepada pemerintah desa. Beberapa kegiatan yang data misalnya yang membutuhkan
kepastian terkait data seseorang itu, data pemilih itu misalnya, maka kita harus turun ke lapangan. Di bulan-bulan kemarin, karena ini kita laksanakan per triwulan, kita memang membagi tim sehingga seluruh personil kita itu mendapat tugas untuk turun ke desa-desa, berkoordinasi dengan kepala desa, bahkan turun sampai ketemu dengan masyarakat sendiri. Nah, ada beberapa kasus yang pada akhirnya kita temukan di kegiatan-kegiatan kemarin ini. Contoh misalnya, ada di data kependudukan itu, data yang kita terima dari KPU RI, yang seseorang itu dinyatakan telah meninggal dunia. Ya. Kita cek di Capil, karena kita rapat koordinasi pada saat itu, kita koordinasi terkait dengan orang itu, akta kematian yang bersangkutan itu telah terbit, sudah ada. Padahal teman-teman di lapangan setelah melakukan cek di lapangan, di alamat yang bersangkutan, ketemu yang bersangkutan itu, ketemu orangnya, yang mana datanya di kependudukan itu sudah meninggal. Nah, itulah dengan koordinasi kita dengan pemerintah daerah, data seperti itu kita lakukan perbaikan. Yang awalnya terdata sudah meninggal, lalu kita pastikan bahwa orang yang bersangkutan itu ternyata alhamdulillah masih hidup, lalu data kependudukannya itu diperbaiki di daerah dan masih tercatat sebagai pengguna hak pilih di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan terus. Kenapa ini data ini kita lakukan? Karena pada akhirnya justru kalau tidak ada persiapan yang kita lakukan, kualitas pemilu ini bisa menurun. Kita tidak ingin kembali lagi ke masa-masa terdahulu yang mana setiap menjelang pemilu, hal yang menjadi persoalan, selalu menjadi persoalan itu adalah data pemilih. Yang tiba-tiba ada lonjakan dari pemilu sebelumnya ke pemilu berikut, ada lonjakan jumlah penduduk yang begitu besar, yang kita sulit menjelaskan riwayatnya. Ini dari mana saja semua, tiba-tiba ada lonjakan yang begitu besar. Nah, kalau ini kita rawat terus, data pemilih ini kita rawat terus dari bulan ke bulan, dari per triwulan, per semester, kemudian kita masuk ke tahun persiapan pemilihan. Ada riwayat bahwa dari bulan sekian, tahun sekian, jumlah penduduk, jumlah wajib pilih sekian, jumlah pengguna hak pilih sekian. Riwayatnya ada, pindah masuk sekian, yang berumur 17 tahun sekian, per hari, per bulan, per tahun, yang menikah pun yang tidak sampai umurnya 17 tahun tapi sudah menikah dan memiliki akta nikah, kita harus catat menjadi pengguna hak pilih yang memiliki hak untuk memilih. Itu juga ada rekaman, termasuk pengurangan dari jumlah pemilih itu misalnya kalau ada yang meninggal. Nah, dalam hal ini kita sangat hati-hati. Kita memang betul-betul koordinasi dengan bukan hanya pemerintah desa, tetapi kita turun ke masyarakat, kita ketemu keluarganya, kita tanyakan apakah benar yang bersangkutan ini meninggal pada tanggal sekian misalnya. Dan alhamdulillah kita lakukan itu. Nah, itulah kepadatan kegiatan itu yang kita laksanakan dari sekian banyak. Ini hanya contoh dari sekian banyak yang kita lakukan untuk meluruskan bahwa kita tidak libur panjang sebenarnya di KPU Kabupaten Mamuju Tengah itu. Kita banyak kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mempersiapkan demokrasi di periode berikutnya. Menarik sekali teman-teman pemilih yang disampaikan oleh Pak Ketua perihal data Pak Ketua di PDPB. Tentunya KPU tidak bekerja sendiri, melibatkan stakeholder yang ada di pemerintahan. Nah, bagaimana penjelasan akan hal itu, Pak? Jadi setiap per triwulan kita melaksanakan rapat pleno terkait PDPB ini dan kita hadirkan
Dukcapil, ya. Kita hadirkan partai politik untuk hadir bersama-sama melihat perkembangan penduduk yang memiliki hak untuk memilih. Termasuk misalnya ke depan ini bisa jadi kita hadirkan pemerintah kecamatan untuk melihat dan mereview kembali dan menyesuaikan jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di wilayahnya masing-masing. Jadi itu yang kita lakukan dengan meskipun dengan Mas Adi keterbatasan anggaran yang kita alami sekarang ini, dan saya kira itu bukan menjadi penghalang untuk tetap kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara baik sehingga benar-benar data ini, data kependudukan ini, data pemilih ini mampu kita persiapkan dengan baik. Nah, kalau ini kita persiapkan dengan baik, Mas Adi, pada pemilu ke depan itu akan lebih, data pemilih kita itu akan lebih akurat. Kemudian dengan sosialisasi yang kita lakukan, pemilih itu akan lebih paham ke depannya. Dan insya Allah dengan hal-hal yang kita persiapkan di sebelum masuk tahapan pemilihan ini, pemilihan ke depannya kita yakin akan lebih tertib. Baik Pak Ketua, sangat menarik teman-teman ya, bahwa KPU di non tahapan memiliki banyak kegiatan dan tentunya juga melibatkan pihak-pihak stakeholder yang terkait, Pak Ketua. Baik teman-teman pemilih, kita memasuki pada segmen terakhir. Baik Pak Ketua, mungkin bisa diberikan closing statement. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman pemilih dan bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi? Silakan Pak. Jadi saya ke hal yang terakhir ya, bagaimana peran masyarakat menjaga kualitas demokrasi. Saya kira itu yang terus kita sosialisasikan, termasuk menjaga data pemilih ini adalah dengan misalnya melaporkan kepada pemerintah setempat ketika ada kerabat keluarga yang meninggal, itu disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, ini juga tentu dengan memahami setiap konten yang ada di media sosial yang informasi-informasi itu kita memang harus, masyarakat itu harus saling. Tidak serta-merta informasi di media sosial itu dapat diterima dengan bulat-bulat tanpa ada saringan, tanpa menyaring, sehingga informasi itu bisa menjerumuskan ya, sehubungan dengan misalnya pemerintahan dengan demokrasi yang akan kita hadapi. Banyak sekali informasi yang tidak semestinya kita terima dengan serta-merta. Kemudian hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan Mas Adi, bahwa KPU itu tidak hadir hanya di bilik suara, tetapi KPU hadir setiap hari menjaga demokrasi di Indonesia ini. Pemilu itu puncaknya dan prosesnya setiap hari dijaga oleh KPU. Baik teman-teman pemilih, terima kasih banyak Pak Ketua atas penjelasan dan sharing yang sangat informatif dan tentunya mencerahkan Pak. Teman-teman pemilih, dari obrolan kita pada hari ini, kita pahami bahwa KPU bukan hanya bekerja pada saat proses pemilu berlangsung, namun KPU memiliki tanggung jawab berkelanjutan bagaimana menjaga kualitas demokrasi. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya dan hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga podcast Suara Demokrasi ini Pak dapat menjadi ruang ngobrol, ruang berbagi informasi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah. Saya Hadi Purnomo undur diri. Kita bertemu lagi di episode berikutnya di podcast Suara Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.